Shalom saudara, bersyukur di hari ini kita masih dapat beribadah bersama-sama sekalipun secara online. Saya percaya kita semua mempunyai semangat yang sama seperti kita datang beribadah ke rumah Tuhan. Amin saudara. Hari ini hari Minggu tanggal 19 September 2021 kita akan memulai ibadah kita. Yuk kita berikan sikap yang terbaik, singkirkan semua hal yang kira-kira mengganggu ibadah saudara. Dan sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, kami bersyukur hari ini kami dapat kembali datang di hadapan-Mu. Kami mohon kemampuan daripada Tuhan, kiranya kami dapat mempersembahkan syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur atas kesehatan, perlindungan yang Tuhan berikan untuk kami dan keluarga yang kami kasihi. Bapak, kami bersyukur atas setiap kejadian, peristiwa yang telah terjadi, semuanya adalah pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Kiranya setiap pujian, setiap sembah yang kami berikan, Engkau berkenan. Dan kiranya Engkau hadir dalam setiap kehidupan jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Bapa, kami mau menyerahkan seluruh peribadahan kami pada hari ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, 'cause I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, 'cause I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy.
to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, 'cause I want to see you. 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 Lelah dan susahlah jiwamu, serta gelap gulita. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Janjinya tak pernah berubah bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat.
besar. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya pujian tadi memberkati kita semua. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa teduh. Mari kita teduh di hadapan Tuhan dengan mendengarkan setiap ayat firman Tuhan yang akan dibacakan berikut ini. Kiranya kita semua dapat mengikutinya dengan sikap yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Amin. Amin. Saudara, sambil tetap berdiri, kita akan mendeklarasikan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Ini adalah pernyataan dasar iman yang sesuai dengan firman Tuhan yang akurat. Mari kita mendeklarasikannya dengan penuh iman dan percaya. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara semua dipersilakan untuk duduk. Untuk saat ini kita akan masuk dalam bertanggapan. Kita akan mengucapkan firman Tuhan secara bergantian. Saya percaya firman Tuhan yang kita ucapkan dan yang akan kita terima ini akan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Saudara, kita sebentar lagi akan menerima kasih karunia firman Tuhan. Saudara dapat menyiapkan catatan saudara. Saya percaya dengan mencatat, saudara dapat merekam setiap firman ini dan merenungkannya kembali di kemudian hari. Dan terlebih lagi dengan mencatat, saudara dapat mengikuti program giveaway yang masih kita akan adakan, yaitu giveaway untuk 2 orang pemenang yang dapat merangkum firman Tuhan pada hari ini. Cukup sebanyak 5 kalimat saja, saudara dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah. Rangkuman yang terpilih akan mendapatkan kesempatan menerima sebuah buku dari seri Sejarah Penebusan, ditambah sebuah tumbler dengan tema Sejarah Penebusan. Dengan batas waktu selama 3 hari, yaitu hari Rabu pada tanggal 22 September 2021, untuk menuliskan rangkumannya. Nah, saya tunggu partisipasi saudara ya. Siapa tahu saudara menjadi pemenangnya. Nah, saudara, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian kasih karunia yang akan dinyanyikan oleh kur berikut ini. Pada Tuhan, mari
Shalom saudara, mari kita mulai dengan berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan, perlindungan, dan kasih yang sangat besar kepada kami semua sampai pada hari ini. Bapa, di hari Tuhan yang Kau kuduskan ini, tolong agar kami sungguh-sungguh dapat menaikkan ibadah syukur ini dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kepadamu. Kiranya Bapa Engkau berkenan menerima ibadah ini, membuka tingkap-tingkap sorga, dan mencurahkan berkat rohani dan berkat jasmani kepada kami semua. Khususnya, tolong ingat bangsa negara kami Indonesia, agar menerima kebangkitan rohani yang besar, menerima pemulihan dalam seluruh aspek. Jadikan bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia dapat memuliakan Tuhan, dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Bapa, saat ini kami hendak mempersilahkan Engkau untuk masuk dalam hati kami melalui firman yang akan disampaikan kepada kami. Tolong jadikan kami tanah yang baik, jadikan kami tanah yang bersih untuk menerima setiap taburan benih firman-Mu ini. Kiranya Engkau yang menumbuhkan, memberikan kami buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman hari ini diambil dari Yehezkiel 48 ayat 35, saya akan bacakan. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Inilah firman Tuhan. Amin. Shalom saudara. Khususnya di masa-masa yang seperti ini, kita mutlak perlu berkat Yehova Syama. Nah, berkat apakah berkat Yehova Syama ini? Yang pertama, ini adalah berkat pertolongan Tuhan dari segala permasalahan apapun. Nah, di ayat firman hari ini dikatakan Tuhan hadir di situ. Ya, bahasa Ibraninya adalah Yehova Syama. Nah, firman ini Tuhan berikan ketika umat Israel ditawan ke Babel. Saat itu negara Israel sudah dihancurkan oleh Babel. Dan orang-orang Israel sedang ditawan di Babel. Nah, alasan ini semua karena umat Israel mengabaikan nabi-nabi yang Tuhan sudah kirim kepada mereka. Mengabaikan firman Tuhan. Nah, mari kita baca 2 Tawarik 36 ayat 16. Tetapi mereka mengolok-ngolok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Saudara, saat firman berkat Yehova Syama ini diberikan, saat itu keadaannya, umat Israel sudah tidak punya kekuatan apapun lagi. Negara mereka hancur. Mereka ditawan sebagai budak. Mereka sudah tidak ada harapan setitik pun untuk bisa kembali ke tanah air mereka dan dipulihkan. Nah, ini adalah akibat dari tidak kunjung bertobat dan tetap hidup di dalam dosa. Sehingga mereka menerima hukuman yang dahsyat. Tetapi yang luar biasa, Tuhan tidak membuang umatnya. Walaupun mereka sudah berdosa, Tuhan memberikan janji firman untuk memberi harapan kepada umat Israel ini, saudara. Tuhan terus mengasihi umatnya. Ya, walaupun saat itu kalian sedang ada di dalam penindasan, ya, tapi aku bersama-sama dengan engkau, aku akan membawamu kembali ke negerimu, firman Tuhan. Hari ini, kita semua tidak bisa keluar dari penderitaan dengan kekuatan kita sendiri. Nah, tapi jangan menyerah, saudara. Jika kita menerima berkat Yehova Syama, kita bisa terlepas dari penderitaan kita. Nah, saudara, suatu hari murid-murid Yesus sedang ada di dalam perahu dan ombak besar datang, angin melanda sehingga mereka ada di dalam bahaya mati. Nah, tapi di tengah penderitaan ini, Yesus datang kepada mereka. Yesus berkata, "Ini aku, jangan takut." Dan Yesus memerintahkan ombak dan angin agar reda sehingga mereka selamat. Nah, murid-murid Yesus menerima berkat Yehova Syama. Tuhan hadir di situ. Nah, sama seperti ini, jika kita ada dalam situasi yang tidak bisa diselamatkan lagi, jika Tuhan datang, Yehova Syama, maka Tuhan akan menyelamatkan kita dari masalah-masalah. Nah, maka tidak peduli masalah penderitaan apapun, ya, berkat Yehova Syama, yaitu Tuhan akan datang dan menyelamatkan kita. Biarlah berkat ini diberikan kepada kita semua. Amin. Lalu yang kedua, berkat Yehova Syama adalah dibebaskan dari penderitaan dan dituntun ke jalan berkat. Nah, saat itu Babel adalah kerajaan yang terbesar, yang terkuat. Ya, Raja Belsyazar sedang mengadakan pesta di istana. Dan dia menggunakan cawan-cawan atau gelas-gelas dari bait suci untuk minum-minum.
Nah saat itu tiba-tiba ada sebuah tangan muncul dan menulis di dinding istana, ya tulisannya adalah Mene Mene Tekel Ufarsin, yang artinya masa pemerintahanmu sudah diakhiri. Tuhan menimbang engkau dan terlalu ringan hasilnya atau kurang. Ya kerajaan Babel dipecah dan diberikan kepada Media dan Persia. Nah saudara, malam itu juga Raja Belsyazar binasa dan Babel dikalahkan. Tuhan bekerja melalui Raja Kores, yaitu raja dari negara Persia. Tuhan bekerja melalui Raja Kores ini untuk membebaskan umat Israel, sehingga mereka semua dapat kembali ke negeri mereka. Nah saudara, Kores artinya matahari. Ini adalah bayangan dari Yesus Kristus yang adalah matahari sejati yang menyelamatkan kita. Nah di dunia ini, jika tidak ada matahari, kita akan mati beku saudara. Yesus adalah matahari kebenaran yang menyinari orang-orang yang ada dalam kegelapan dan menyinari orang-orang yang ada dalam bayang maut. Tanpa Yesus, kita akan mati. Raja Kores menyelamatkan umat Israel di tengah penderitaan yang tanpa harapan lagi bagi umat Israel. Nah seperti itulah Yesus Kristus mendatangi, membebaskan kita dari penderitaan kita. Amin. Nah lalu setelah itu Tuhan menuntun umat Israel sehingga kembali ke tanah Israel dengan selamat. Nah saat itu keadaannya sangat sulit saudara. Umat Israel harus melewati jalan yang berbahaya. Banyak musuh. Mereka tidak punya senjata, tidak punya bekal. Ya mereka penuh dengan kekhawatiran. Nah untuk kembali pulang ke tanah air, mereka harus berjalan jauh sekitar 1.600 km. Sambil membawa barang-barang, keluarga, ternak-ternak. Nah, jadi perjalanannya sangat sulit saudara. Karena ada musuh-musuh. Ada binatang-binatang buas di darat maupun di sungai. Ya saat menyeberangi sungai bersama-sama dengan ternak, ada begitu banyak buaya yang sedang menanti untuk memangsa yang lewat. Nah tapi tangan Tuhan menuntun mereka semua dengan selamat sampai tujuan, sehingga tidak ada satu orang pun yang ketinggalan. Nah perjalanan di tahun ini dan di tahun-tahun ke depannya kelihatannya panjang dan sama sekali tidak mudah bagi kita saudara. Tapi jika tangan baik Tuhan beserta dengan kita, menolong kita, maka janji Tuhan dan kehendak Tuhan dapat digenapi dalam kita. Ya, mari kita baca Esra 7 ayat 9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah atau tangan baik Allahnya itu melindungi dia. Nah ini adalah pemulangan gelombang kedua saudara, yaitu di tahun 458 SM. Ya umat Israel berangkat dari tanggal 1 bulan 1 dan mereka tiba di tanggal 1 bulan 5. Nah jadi total perjalanan dari Babel ke Yerusalem ini adalah 4 bulan. Nah lalu pada pemulangan gelombang yang ketiga di tahun 444 SM, ya dikatakan tangan Tuhan melindungi umat Israel. Ya berkat Yehova Syamah yang adalah tangan baik Tuhan diangkat dan diulurkan kepada umatnya. Nah sehingga kemanapun kita pergi, tangan Tuhan selalu memegang kita dan menolong kita. Seperti ayah dan anaknya yang kecil berjalan bersama-sama. Lalu di tengah jalan, ya anak tersebut tersandung batu. Lalu segera tangan ayahnya memegang tangan anak tersebut sehingga tidak jadi jatuh yang sebelumnya bisa jatuh. Nah sebelum anaknya jatuh dan kepalanya terbentur tanah, ayahnya memegangnya sehingga tidak jadi jatuh. Nah maka percayalah saudara, tangan Tuhan memegang kita, memegang keluarga kita, memegang pekerjaan, memegang usaha kita, sehingga semua menjadi aman. Amin. Lalu yang ketiga, berkat Yehova Syamah adalah berkat yang menuntun kita ke bait suci Yehezkiel. Nah kapan berkat Yehova Syamah ini diberikan? Tepat setelah Tuhan menyatakan semua tentang bait suci Yehezkiel. Nah setelah ini Tuhan menyerukan berkat Yehova Syamah. Nah jadi berkat Yehova Syamah ini ada hubungannya dengan bait suci Yehezkiel. Ya, berkat Yehova Syamah ini menuntun kita, umatnya, masuk ke bait suci Yehezkiel. Nah seperti apakah berkat masuk ke bait suci Yehezkiel ini? Masuk ke bait suci Yehezkiel artinya masuk ke Yerusalem baru. Yerusalem baru ini adalah kota di sorga. Nah jadi Israel, tanah perjanjian adalah simbol dari kerajaan sorga. Dan Yerusalem, yaitu ibu kota Israel, adalah simbol dari Yerusalem baru, yaitu kota di sorga. Lalu pusat dari Yerusalem ini adalah bait suci. Nah demikianlah bait suci Yehezkiel ini adalah bait suci yang tidak ada wujudnya di bumi ini.
Nah, bait suci Yeskiel ini adalah bait suci di Yerusalem baru. Jadi melalui bait suci Yeskiel, kita dapat mengetahui tentang Yerusalem baru. Nah, Alkitab mencatat ada banyak kesamaan antara Yerusalem baru dan bait suci Yeskiel ini. Nah, contohnya saudara, Yerusalem baru ada 12 pintu gerbang dengan 12 suku nama umat Israel. Lalu di bait suci Yeskiel juga sama, ada 12 pintu gerbang dengan 12 pintu gerbang dengan nama 12 suku Israel. Nah, lalu contoh berikutnya di Yerusalem baru, ini bentuknya bujur sangkar. Bait suci Yeskiel juga bentuknya bujur sangkar. Nah, bujur sangkar ini sama sisi kan saudara. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang adil. Nah, di dunia ini ada begitu banyak orang yang hidup dengan tidak benar dan tidak adil. Nah, ini adalah rupa dunia yang jatuh. Nah, tapi di kerajaan Allah tidak ada yang melanggar hukum, tidak ada yang korup, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada penipuan, tidak ada bohong. Tuhan adalah Tuhan yang sempurna di dalam kebenaran dan keadilan. Nah, kita harus memandang ini dengan iman, saudara. Memandang kerajaan sorga kekal dan memiliki harapan di dalam Tuhan, harapan kemenangan. Kita harus punya harapan ini walaupun kita sedang hidup di dunia yang jatuh ini, saudara. Kita harus masuk ke kerajaan sorga ini. Nah, bait suci Yeskiel adalah bayangan dari kerajaan sorga. Nah, berkat Yehova Syama adalah Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, menuntun kita dari sekarang sampai ke sorga. Nah, saat kita menerima berkat Yehova Syama dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan kerajaan Allah mulai dari bumi ini. Nah, ini adalah kehidupan sebagai warga negara kerajaan Allah yang diperintah oleh Tuhan yang adalah Raja segala raja. Nah, mulai dari bumi ini pun kita harus mulai dilatih menjalani kehidupan kerajaan Allah. Ini adalah kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan. Kehidupan yang dipimpin, yang diatur oleh Tuhan. Nah, saat kita bersama Tuhan, itulah sorga. Ya, mari kita sungguh-sungguh menerima berkat Yehova Syama, sehingga Tuhan selalu bersama-sama dengan kita kapanpun itu, dimanapun itu. Dalam segala hal. Ya, dalam segala hal yang kita lakukan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Menuntun kita, memberkati kita. Amin. Nah, kesimpulan, siapa yang menerima berkat Yehova Syama ini? Ya, mari kita baca di Yeskiel 48 ayat 19. Pekerja-pekerja ini yang datang dan semua suku Israel akan mengerjakannya. Nah, saudara, terjemahan asli dari ayat ini berbicara mengenai orang-orang pilihan dari seluruh suku Israel yang bekerja di kota dan menggarap tanah. Nah, jadi artinya orang-orang yang menerima berkat Yehova Syama ini adalah orang-orang yang dipilih untuk bekerja. Nah, maka kita harus rajin bekerja. Nah, di dunia ini untuk hidup kita harus bekerja. Tapi bukan hanya rajin bekerja untuk kehidupan pribadi dan keluarga saja. Tapi kita harus rajin bekerja untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan. Bagi kita yang mau rajin bekerja, Tuhan mencurahkan berkat Yehova Syama. Sehingga Tuhan ada di tempat kerja kita. Tuhan ada bersama-sama kita yang bekerja untuk Tuhan. Sehingga Tuhan membuat pekerjaan kita berhasil dan berkelimpahan. Nah, jadi berkat Yehova Syama tidak diberikan kepada siapa saja. Tapi kepada orang yang senantiasa melayani Tuhan. Kepada orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk pekerjaan besar Tuhan di akhir zaman. Saya berdoa Tuhan menuntun kita semua menerima berkat Yehova Syama yang memberikan pertolongan dari segala masalah yang kita hadapi. Berkat ini adalah berkat yang membebaskan kita dari segala penderitaan dan menuntun kita ke jalan berkat. Dan berkat dituntun ke bait suci Yeskiel, menjadi warga negara kerajaan Allah yang kudus, yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu kepada kami semua yang sangat besar. Bapa, sampai hari ini, tanpa kami sadari, Engkau terus-menerus mengasuh kami, memegang erat kehidupan kami, dan terus menolong kami dengan tangan kasih-Mu, sehingga kami semua dilindungi sampai hari ini. Ini semua karena kasih Tuhan yang sangat besar kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Bapa, tolong ampunilah kami yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan dan tidak sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Biarlah mulai hari ini hidup kami mau diperbaharui untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kami. Sehingga hidup kami tidak sama lagi, tapi semakin diubahkan
semakin mengikuti jalan-jalan Tuhan, bukan jalan-jalan kami, dan bekerja untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan di zaman ini. Bapa, tolong berikan kepada kami semua berkat Yehova Syama, karena kami tidak sanggup menjalani kehidupan ini tanpa-Mu. Bapa, tolong layakan, sucikan kami untuk menerima berkat Yehova Syama yang memberikan berkat pertolongan dalam setiap masalah yang kami hadapi, dan berkat untuk dibebaskan dari segala penderitaan yang kami alami. Dan kiranya kami semua dituntun ke jalan berkat, jalan tuntunan Tuhan menuju kerajaan sorga. Bapa, kami mohon Engkau melawat masing-masing kami, menjamah dengan tangan-Mu yang berkuasa, sehingga seluruh sakit penyakit yang kami alami, yang keluarga kami alami, semuanya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya seluruh kegelapan, dosa, permasalahan dalam seluruh aspek kehidupan kami, kiranya semuanya diusir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, tolong sempurnakan doa kami ini, sempurnakanlah ibadah kami, dan kami panjatkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kudus. Amin. Puji Tuhan saudara, sungguh firman Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Kiranya kita semua dikuatkan dan diperbaharui imannya. Saya percaya ada sukacita dan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita tunduk di dalam doa. Allah Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur kami dapat beribadah dan menerima firman Tuhan yang sangat berharga. Bapa, tolong supaya Engkau membantu kami dapat melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Tolong supaya kami dapat masuk ke dalam pertobatan yang sejati yang Kau kehendaki. Bapa, tolong kiranya Engkau membawa setiap jemaat kudus-Mu dapat menggenapi setiap kehendak-Mu di akhir zaman. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami hendak mengembalikan setiap apa yang telah Kau percayakan kepada kami melalui persembahan berikut ini ya Bapa. Tolong kiranya Engkau menerima setiap persembahan ini, dan kiranya Engkau dapat memakai setiap persembahan ini untuk pekerjaan besar yang sedang Kau lakukan di akhir zaman. Tolong Kau membuka tingkap langit atas setiap keluarga yang datang beribadah dan memberikan persembahan dengan penuh sukacita, dan kiranya Kau mencurahkan berkat perlindungan dan kelancaran dalam segala aspek kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, saya akan menyampaikan warta untuk minggu ini. Yang pertama, jadwal ibadah hari Minggu, ibadah hari Tuhan yang dilakukan secara online, akan ditayangkan setiap hari Minggu jam 7 pagi. Saudara bisa mengikutinya lewat aplikasi YouTube di channel GPBSI Bandung. Dan supaya kita tidak ketinggalan, saudara dapat menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Kita juga akan mengadakan ibadah hari Tuhan yang dilakukan secara onsite. Ibadah ini diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9.30 pagi di Jalan Raya Lembang nomor 15 Bandung. Saya mengundang bagi saudara yang berada di daerah Bandung dan sekitarnya untuk hadir beribadah bersama-sama di dalam Bait Suci Tuhan dengan menggunakan protokol yang baik dan benar. Dan bagi saudara yang masih khawatir beribadah secara onsite, perlu kami infokan bahwa ibadah di GPBSI Bandung dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah, dan kami sungguh-sungguh menjaga protokol ini dengan sangat ketat sehingga kita semua dapat beribadah dengan aman. Warta yang kedua, ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu secara onsite jam 11.30 siang. Sekali lagi kami infokan, kami sungguh-sungguh menjaga protokol kesehatan saat ibadah sekolah minggu ini berlangsung, sehingga setiap anak-anak dan orang tua yang mendampingi dapat beribadah dengan aman. Warta yang ketiga, saudara jangan lewatkan pelajaran Alkitab melalui seri Sejarah Penebusan karangan Pendeta Abraham Park setiap hari Selasa jam 7 pagi melalui YouTube di channel GPBSI Bandung. Warta yang keempat, kami mengundang saudara semua untuk bergabung dalam komsel virtual yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Khusus untuk kaum wanita, komsel diadakan setiap hari Selasa pada pukul 7 malam, dan khusus untuk kaum pria, komsel diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam. Juga komsel khusus anak-anak diadakan setiap hari Jumat pada pukul 5 sore. Saudara yang rindu untuk bergabung dalam komsel ini bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Warta yang kelima, ibadah tengah minggu diadakan setiap hari Rabu secara onsite di gedung GPBSI Jalan Raya Lembang nomor 15 Bandung jam 7.30 malam.
kami mengundang saudara yang berada di daerah kota Bandung dan sekitarnya untuk hadir dan menerima kasih karunia yang besar. Nah, warta yang keenam, kami membuka kelas pelajaran online sejarah penebusan. Bagi saudara yang rindu untuk belajar seri sejarah penebusan, perlu kami infokan kelas ini diadakan secara rutin dan sistematis. Dan kelas pelajaran ini gratis. Bukan itu saja saudara, peserta yang mengikuti pelajaran online ini akan mendapatkan buku seri sejarah penebusan dan sertifikat. Jadi tunggu apa lagi saudara? Saudara bisa segera menghubungi nomor yang tertera pada layar ini. Berikutnya saya akan membacakan Rambu Iman tahun 2021, yaitu gereja yang mewujudkan pemulihan besar di dalam sejarah penebusan dengan iman yang naik terbang bagai Raja Wali. Bagi saudara yang mempunyai pertanyaan dan permohonan doa, jangan sungkan untuk menghubungi kami melalui pesan WhatsApp di nomor yang tertera di layar ini. Sekali lagi kami mengingatkan kembali untuk menuliskan rangkuman firman Tuhan yang baru saja kita terima pada hari ini sebanyak 5 kalimat saja pada kolom komentar di bawah. Saya berharap saudara menjadi salah satu pemenang dan mendapatkan sebuah buku dari seri sejarah penebusan dan sebuah tumbler yang bertemakan sejarah penebusan. Dan yang terakhir, saudara jangan lupa untuk bergabung melalui sosial media kami, yaitu Instagram di @gpbsi_bdg dan YouTube di channel GPBSI Spasi Bandung. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan doksologi dan menerima doa berkat. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang berkelimpahan dari Allah Bapa, dan tuntunan persekutuan, penghiburan, kuasa, dan pertolongan Roh Kudus memberikan berkat Yehova Syamah, yang memberikan berkat pertolongan dari segala masalah, berkat dibebaskan dari segala penderitaan, dan dituntut ke jalan berkat, menerima berkat, dituntun ke bait suci Yeskiel, menjadi warga negara kerajaan Allah yang kudus, yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Biarlah berkat ini menyertai saudara semua yang menyembah hari ini, setiap seluruh isi keluarga, seluruh pekerjaan, usaha, kesehatan, sekolah, bangsa, negara, kota, dan gereja Bukit Sion Indonesia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.